Pekabaran Injil. Sebagai orang percaya, tugas untuk memberitakan Injil adalah tugas kita sekalian dan bukan tugas orang tertentu atau orang yang punya jabatan. Setiap kita punya panggilan yang sama dan Tuhan memperlengkapi kita dengan karunia, talenta, atau bakat masing-masing. Dan semua itu kita bisa gunakan dalam pemberitaan firman Tuhan. Kenapa kita harus beritakan firman Tuhan? Sama-sama kita baca firman Allah yang terdapat di dalam Injil Lukas pasalnya yang kedua ayatnya yang ke-10. Injil Lukas pasal 2 ayat 10, demikian bunyi firman Tuhan, jikalau kita sudah menemukannya. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Firman Tuhan katakan kepada para gembala, jangan kamu takut. Sebab saat ini aku memberitakan kepadamu kesukaan besar. Jadi hal pertama kenapa Injil itu harus diberitakan, harus disampaikan, harus dinyatakan kepada banyak orang. Sebab Injil itu merupakan kabar kesukaan. Amin. Kabar kesukaan. Berita baik, berita yang paling indah, berita yang paling menyenangkan. Telinga kita ini terlalu sensitif untuk mendengarkan berita-berita. Kalau berita yang lagi tren, kita juga mau supaya kita tidak terlewatkan dengan pesan atau berita itu. Kita senang, dan kalau kita sudah mendengar, kita mengerti, kita menyampaikan juga kepada orang lain. Tapi ada juga orang tertentu, dia belum mengetahui secara pasti berita itu, dia akan menyatakannya lagi kepada orang lain. Sehingga disebutkan kabar bohong atau juga hoax. Orang percaya tidak boleh untuk memberitakan kabar bohong, tapi kabar kesukaan orang lain. Apakah selama ini dalam pemberitaan kita, dalam penyampaian kita, pesan yang kita nyatakan kepada orang lain adalah pesan kesukaan atau pesan buruk? Malaikat diutus oleh Tuhan untuk memberitakan kabar kesukaan kepada segala bangsa melalui gembala-gembala. Artinya bahwa pesan itu bukan hanya diterima oleh orang yang disebut kaum elit atau kaum rohaniawan. Pesan kesukaan bukan hanya diterima oleh orang yang punya jabatan dalam agama tertentu. Bukan hanya diterima oleh orang kaya, oleh orang pintar, tapi juga diterima oleh semua kalangan masyarakat. Dan buktinya waktu malaikat datang ini, mereka menyampaikan pesan itu kepada para gembala-gembala. Jadi tidak ada alasan bagi saudara dan saya cuma orang biasa, saya bukan orang punya jabatan, saya tidak punya kewajiban dan tanggung jawab untuk menerima kabar itu dan memberitakannya lagi kepada orang lain. Yang terima kabar bahwa Kristus setelah lahir adalah gembala-gembala. Dan melalui gembala-gembala ini banyak orang juga yang tahu bahwa Mesias telah dilahirkan. Pesan gembala-gembala saja. Apakah kita sebagai orang Kristen, sebagai jemaat di sini, kita juga sering menyatakan kabar baik pada orang di sekeliling kita? Atau jangan sampai pemberitaan kita hanya kabar yang justru membuat orang yang lagi sakit tambah stroke. Jangan sampai pemberitaan yang kita sampaikan kepada orang lain adalah pemberitaan yang membuat orang lain sakit hati dan kecewa. Jangan sampai berita yang kita sampaikan adalah berita yang menciptakan perpecahan di antara
filter istilahnya. Harus kita saring. Apakah berita ini yang saya sampaikan berita baik atau berita buruk? Pertanyaan itu saudara bisa menjawab masing-masing. Setiap kita kalau mendengar pesan, apalagi kalau pesan yang baru, kita senang dengar. Wah, menyenangkan. Ingat firman Tuhan mengatakan bahwa firman Tuhan itu, kasih Allah itu selalu baru tiap hari. Semakin kita belajar, kita mengerti, sepertinya ada kekurangan kita dan kita sedang menerima pesan-pesan yang baru dan setiap pesan itu kita bagikan kepada orang lain. Saya berdoa supaya jemaat di sini setiap hari hanya memberitakan kabar kesukaan. Jadi orang yang dengar juga dia tertarik, senang dengar. Saya mengamati bahwa kalau orang ya kena tawai, ya kena rong maka kata peniong ruku gereja, peniong ruku pulung, sepertinya ada rasa penolakan dan tidak mau tertarik. Tapi kalau ngomong untuk hal-hal duniawi, orang itu lebih senang dengar. Yadar baru saja muat batunya. Yadar benar-benar mendobual dah. Jadi Yadar papi dua tuh yang nabe watu banyak berita-berita ini. Wah, yang bikin watu yang biar, bikin watu yang. Wah. Termasuk kami waktu pulang dari Ngaptu sampai di Tanah Rara, orang cerita. Kami ini saksi mata maitai pada waktu ya, waktu lainnya yang panjang mana di depan kios egal. Hai, kita juga dengar-dengar orang saya juga orang cerita begitu senang sekali ya. Nah, kalau berita-berita begitu sekarang ini lagi heboh. Tapi kalau orang bicara soal firman, sepertinya telinga kita sedang tertutup. Sepertinya telinga kita ini ada sesuatu yang menghalangi sehingga selalu ada rasa penolakan. Coba dikolek ternyata tidak ada tai telinga. Memang pada dasarnya kita yang memang tidak suka dengar kabar baik. Yang kedua, kenapa kita harus beritakan firman Tuhan? Kita harus menjadikan kebenaran itu sebagai pokok pembicaraan orang yang percaya. Sama-sama kita baca firman Tuhan yang terdapat dalam Roma pasal 1 ayatnya yang ke-16. Roma pasal 1 ayat 16. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Yang menyelamatkan kaum Yahudi yang adalah umat pilihan Tuhan. Tapi juga menyelamatkan bangsa-bangsa lain yaitu orang Yunani. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan tanpa memilih entahkah saudara dan saya berasal dari suku mana, berasal dari negara mana, berasal dari kalangan masyarakat apa saja. Injil itu merata, sapu rata. Dia menyelamatkan kita sekalian. Tidak ada istilah Injil itu dia hanya menyelamatkan orang Yahudi. Tidak seperti yang dipahami oleh orang lain. Bahwa keselamatan itu hanya diberikan kepada bangsa atau kaum tertentu. Tapi Injil itu segala bangsa. Kekuatan Allah yang menyelamatkan. Dan kekuatan Allah yang menyelamatkan itulah yang membuat saudara beroleh keselamatan saat ini. Amin. Amin. Itulah yang membuat saya bisa berdiri di mimbar ini dan yang membuat saudara duduk di kursi jemaat itu. Karena Injil yang menyelamatkan.
andaikan Injil tidak menyelamatkan aku dan kau, tidak menyelamatkan kita sekalian, tidak mungkin kita berada dalam satu komunitas dan kita berkumpul dalam satu wadah yang bernama Gereja Betel Indonesia KKH. Injil itulah yang membuat saudara mendapatkan sesuatu yang semestinya saudara tidak bisa peroleh. Kita tidak mungkin raih semua itu sebetulnya dengan segala kekuatan, kehebatan, tenaga napingunda, tidak bisa Allah raih. Tapi karena Injil dia mempersatukan kita. Tidak ada kekuatan lain yang bisa mengalahkan Injil itu. Firman Tuhan ini sudah dicetak ke dalam beberapa bahasa di dunia dan sudah menyebar di segala penjuru bangsa. Tapi masih ada juga beberapa kalangan masyarakat kurang lebih 60 miliar na penetaw na meninggal pinutana yana yang belum mendengar sama sekali berita firman Tuhan. Dan itu merupakan sasaran saudara dan saya untuk sampaikan firman kepada segala bangsa supaya mereka juga beroleh keselamatan. Amin. Tapi bagaimana supaya Injil itu bisa sampai kepada bangsa-bangsa lain? Dalam firman Tuhan mengatakan, bagaimana kami bisa beroleh keselamatan karena kami tidak pernah mendengar Injil. Ngiki bana hime bisa laping laparongo ya na pun namiri ya kan ning madun nama petakanya. Ngiki bana ning anga beba bagaimana mungkin firman Tuhan itu bisa disampaikan kalau tidak ada orang yang bersedia untuk pergi. Saudara dan saya lah yang bersedia menyampaikan berita kesukaan itu supaya orang lain beroleh keselamatan. Saya senang kalau lihat saudara setia kepada Tuhan. Saya sangat bersuka cita sekali kalau saya melihat wajah-wajah saudara selalu ada dalam gereja Tuhan. Karena saudara didorong oleh Injil yang menyelamatkan itu. Tapi tugas kita bukan hanya kumpul di gereja. Amin. Tugas nana tahu namparaya bukan hanya tahu kumpul-kumpul di gereja. Kita duduk berdiri tiap minggu. Tapi tugas tanggung jawab saudara dan saya adalah beritakan firman Tuhan. Amin. Pulang di rumah sampai siapa saja, ketemu siapa saja ngomong. Sampaikan kabar baik. Jangan ketemu dengan ketemu. Kau ditolak melona. Rima ang dapluhin no. Yung mga henang palo. Ano dadang nyeri geser duduk kaniwang yung pijijang mga. Tidak paham berihan ang dapakang ang daptuhin ni damang ini ya yang main. Hang di na yung rambuan paking itu lang main dan jadi apa. Itu bukan berita kesukaan. Tapi berita kedagingan, berita nafsu, berita duniawi. Tapi kalau kita sampaikan ini loh firman Allah, orang bilang luar biasa. Jemaat GBI KKH, setiap omongannya adalah firman Allah yang menyelamatkan. Bapak, seandainya saja dulu kau tidak ngomong firman Tuhan itu. Saat itu sebetulnya aku sudah mengambil keputusan yang salah. Aku sebetulnya sudah mengambil langkah yang tidak tepat. Tapi Bapak Romo yang kau peniung pulung lenenu. Akhirnya hati saya tergerak. Akhirnya saya bisa kembali kepada Tuhan. Dan sekarang saya beroleh keselamatan. Ya kawan yang tahu itu baru mantap. Jangan nak tahu. Karena dia kemarin namang natakaray jamang. Tapi yun naman ang pairungan di amang lundo aktuang ang. Dang nakurong ko yung guys, yaka to amang. Yaka dia dumlak nilak buho amang. Nida mahdang guru maamang na maajar. Karangir kalak kari dia ada kam. Mamano kung mandandamang kalundo buho ang bumanahon luwat do kay. Tapi nilalang na prong ko nahon. Yaka dia yun na makanam hiktamal karen jawan. Wong patergerak kuwela eti mana tapi ndeleling aparongun ning main aja hewang dan lalangon ay kuno na makanyo na madum na irungan di kalkarenya wan kangi kihaman ya kanyo tu taon na manidlo bakarejen banda peniyan na mambo tapi ya kata peniyan na mahamlati makadang taon naman Aisyah
Jampir nyi gereja. Jampir nyi manglarap di gereja. Hai ketuluy kawan lo. Jadi tugas saudara dan saya mulai sekarang bulan Oktober sampai Oktober tahun depan 1 tahun. 1 orang jemaat wajib dia bawa 1 jiwa bagi Tuhan. 1 orang jemaat wajib hukumnya bawa 1 jiwa kepada Kristus. Pokoknya ada sasaran. Kasih nak pun nanti di gereja, nak pun nanti di tinggal tahu. Panau man. Amulan dah menutau nak penuh. Yang ladang menunung ngambang katanya apa pikir di rumah tolong dah fokus satu. Bini mana? Maka tahun depan saudara lapor dan bilang, Pak Pendeta inilah orang yang baru bilang tahun lalu. Sekarang saya sudah bawa 1 jiwa bagi Kristus. Bagaimana dengan orang ini? Kita mau bikin apa dia? Serahkan hidupnya kepada Kristus karena jiwa itu milik Tuhan dan bukan milik saudara, juga bukan milik saya. Siapakah yang untung? Tuhan yang untung, orang itu yang untung, saudara juga untung. Dan yang selanjutnya Bapak Ibu, kenapa kita harus beritakan firman Tuhan? Selain firman itu sebagai berita kesukaan, yang kedua karena firman itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Yang terakhir saudara, firman itu harus disampaikan karena firman itu hidup dan tidak dapat binasa. 2 Timotius 1 ayatnya yang ke-10. 2 Timotius 1 ayatnya yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Sekali lagi, oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Oleh Injil maka kuasa maut itu telah dihancurkan. Lain kuna pulungu na meti na ngalang napakaku ya kira-kira begitu ya bahasa lulusnya. Kuasa maut, kuasa iblis dapat dikalahkan oleh kuasa firman Tuhan. Contoh yang terjadi waktu para rasul pergi memberitakan Injil. Tiba-tiba di depan pintu gerbang ada yang minta tolong. Beri kami sedekah. Beri kami sedekah. Tapi apa kata rasul? Demi nama Yesus orang Nazaret itu sekarang sembuhlah engkau. Maka pemulihan terjadi. Dengan Injil maka kita bisa memperoleh keselamatan. Saya berterima kasih kepada jemaat Tuhan yang sudah mendoakan dan mendukung pelaksanaan kegiatan pemuridan untuk anak-anak Tuhan yang selama beberapa hari berkumpul di sini. Ada dari kalangan GKS, ada dari kalangan gereja-gereja lain. Kita kumpul sama-sama dan kita melatih mereka. Selain kita memberi pelatihan bagaimana menjadi guru PAUD, dan juga kita melatih mereka untuk bangun hubungan dengan Tuhan serta bagaimana cara memberitakan firman Tuhan pada orang lain. Dukungan dan doa saudara sangat bermanfaat demi suksesnya kegiatan itu. Dan kiranya tangan Tuhan yang terus menolong saudara. Saudara mungkin tidak perlu ngomong, tapi dengan pemberianmu engkau telah memberikan dukungan atau partisipasi untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Ya kada petakan yang anak pulunguna, lah anak kiada, lah keluarga dah, redukun pada roh pada pendoyan kegiatan nuna,
berarti nuna undana po pendoinam hamba kalau tahu. Karena dengan pertolongan saudara, maka mereka bisa makan dan minum selama beberapa hari di sini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tidak ada yang dapat mengalahkan firman Tuhan. Warna napulnya miring, rumput menjadi kering dan bunga menjadi layu, tetapi napulnya miri selama-lamanya. Artinya dia kekal, tetap selama-lamanya. Saya menemui ada satu buku yang harganya sampai 70 juta yang pernah saya dengar. Entah ada lagi buku yang lebih mahal dari itu, saya tidak tahu. Tapi untuk sejauh yang saya pernah dengar, ada satu buku harganya 70 juta rupiah. Alkitab ini harganya, kalau Alkitab saya lupa, ini sekitar 150 atau 200 waktu itu saya beli. Lebih mahal buku itu. Tapi ingat, ya pangkai dari mahal pununan, tapi kuasa tidak lebih dari Alkitab. Amin. Firman kita ini lebih berkuasa. Makanya kalau kita tahu firman ini firman yang penuh kuasa, tiap hari nikmati firman Tuhan. Apakah saudara nikmati firman Tuhan tiap hari? Adakah di antara kita baca firman Tuhan setiap hari? Adakah setiap hari dengar firman Tuhan? Yang dapat Alkitab audio, kalau kita hanya tahu simpan di dalam laci peti atau laci lemari, berarti itu tidak ada gunanya. Saya minta 100 lagi untuk dikirim, dan dalam waktu dekat akan dikirimkan pada kita. Satu lagi dari All Daily Bread. Mereka juga menawarkan untuk bagikan pada kita sekalian, dan saudara akan dapat bagian semua nanti. Semua upaya-upaya itu kape kurung dan pulung dari jemaat tuang gay. Kape ko pating na namda bisa la pembaca dan namda bisa la peita. Tapi bagaimana cara bagi orang yang tidak tahu baca? Ada juga upaya yang kita lakukan. Maka sekarang kita kerjasama dengan Lembaga Alkitab Indonesia, dan kita buka sekolah buta huruf dan sekolah tidak lancar membaca. Jadi saudara boleh daftarkan namanya, dan saudara akan dilatih. Yang penting saudara bisa baca. Waduh, saya senang. Saya lihat bahwa pengalaman itu pernah terjadi. Umbu Agung na erne umbu amne Yosin itu. Dia tidak tahu baca, tapi dia serius baca bawa Alkitab. Akhirnya dia bisa baca Alkitab. Tidak perlu untuk sempurna. Satu ayat mungkin saudara bisa baca sampai 2 jam. Tidak masalah. Mungkin saudara baca B-A Ika baik. Oh, tidak masalah. Yang penting saudara sudah bisa baca lumayan. Amin. Jadi saudara-saudara, firman itu tidak dapat dibinasakan. Saya lupa ada seorang tokoh yang bilang begini. Saya adalah orang yang paling hebat. Kalau saat ini kamu dengar Yesus yang paling terkenal, beberapa tahun yang akan datang lagi nama Yesus akan musnah di muka bumi, dan nama saya lah yang paling terkenal. Tapi akhirnya orang yang mengatakan demikian, dia mati dengan cara tidak terhormat. Karena dia pikir namanya lebih tenar dari Yesus, namanya lebih hebat dari Yesus. Tidak ada nama lain yang olehnya lebih tinggi dari nama Yesus, karena dia adalah Injil itu sendiri. Selanjutnya, saudara-saudaraku, apa yang kita lakukan sebagai orang yang sudah menerima kabar baik? Saya hanya mengambil 2 contoh. Yang pertama, Galatia 1 ayat 6 dan 7. Demikian bunyi firman Tuhan yang terdapat dalam Galatia 1 ayat 6 ayat dan 7. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain
yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Wanai Paulus hangang lakabungkur dan meninggal Galatia. Ku heran maganya miko. Nah iya bayrong ina puluh nemir jamu kebe patingnya. Kamu serius dengar. Tapi sekarang ternyata kamu berbalik. Weling na puluh nemir na barongnya. Saya pikir bahwa ini juga sering terjadi dalam gereja zaman sekarang. Awal mulanya lapan ini jadi toko gereja. Ini dah hamu. Ini delor punya na puluh mah. Hai hamu ya toko gereja wan. Tapi dengan bergulirnya waktu, Ungu bilang begini, dan demi waktu yang bergulir di sampingmu, ya, ternyata berubah. Tidak tahu lagi ingat Tuhan, tidak tahu lagi ingat gereja, tidak tahu ingat lagi yang namanya Kristus. Makanya Paulus, aku heran. Saya berdoa supaya kalimat ini tidak terucap bagi saudara dan saya. Amin. Saya heran kau ternyata tinggalkan Tuhan. Jangan. Tapi biar orang bilang begini. Saya heran betul kok. Ternyata arah memelan dari SP3. Anak yang kita bilang paling bodoh dan dungu. Ternyata hebat sekarang. Menjadi pemimpin hebat. Wandanya contoh dari ini rambu unggaman. Ramela. Biar orang heran. Saya tidak sangka kau bisa jadi begini ya. Saya tidak sangka kau setia itu di gereja ini. Dulu kau ini kayaknya pemalas ini. Sekarang kau rajin. Hari Sabtu kau datang gereja. Hari Minggu kau ikut sekolah Minggu. Hari jam 8 kau ikut ibadah raya. Sore hari kau ikut juga ibadah pemuda. Tiap PA juga kau hadir di sana. Saya heran. Dulunya engkau adalah orang yang tidak suka kalau ngomong tentang firman Tuhan. Saya heran ternyata jemaat berubah semua kelakuannya. Saudara dia bilang begini. Saya heran pendeta kita sekarang sudah melayani di mana-mana. Karena Injil. Wah, saudara yang diberkati Tuhan. Yang kedua, yang terakhir. Sebagai orang yang menerima firman Tuhan itu, Filipi 1 ayatnya yang ke-27. Demikian bunyi firman Tuhan yang terdapat dalam Filipi 1 ayat 27. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang aku melihat, dan apabila aku tidak datang aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa, berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Haleluya. Hendaklah hidup kita berpadanan dengan Injil. Tahu marong na pulnay mirin ni mewan dan pulnay mirin. Matawakai luriwannya na pulong. Pedoman kita hanyalah firman. Bukan undang-undang yang lain. Bukan hukum yang lain. Bukan aturan yang lain. Tapi aturan kita adalah firman Tuhan. Sekali lagi aturan kita adalah firman Tuhan. Aturan yang kita gunakan adalah firman Tuhan. Bukan yang lain. Selanjutnya dikatakan, biarlah kalau saya lihat atau saya dengar, kamu tetap berdiri satu roh. Roh yang ada pada saya, kau sama dengan roh yang lain. Artinya kita sehati sejiwa. Lihat model yang satu. Kamu sama-sama sifat ya. Kamu ini adiknya dia ya? Bukan. Kamu ponaannya dia kan? Bukan. Kamu pangkat apa dengan dia? Tidak. Tapi kenapa kamu punya model cara berpikir? Kamu punya karakter sama dengan dia? Biar kita bilang begini.
Kami memang bukan saudara secara dunia, tapi kami saudara dalam Tuhan. Amin. Model saudara ini ada juga di gereja-gereja lain yang sama sifat yang saudara. Sama-sama setianya saudara di gereja, ada juga di gereja lain. Sama karakter saudara, ada juga di gereja lain. Sama juga model saya ini, ada juga pendeta model saya ini di mana-mana. Karena kita satu roh di dalam Tuhan. Jadi biar saudara-saudara, kita tetap satu roh, sehati, sejiwa. Karena kita mendengar berita yang sama. Ingat, na pulu na ibili na porong na yuti o naumba na gabi kakaha. Pulu na ibili nun na mayo na porong na pajar lang gini kala ipupula ang tanah. Tahu kare ya kawan naman ang dahil ini apa peniau. Ya mana penin. Amin. Jadi kalau Yesus yang sama yang kita dengar, firman yang sama yang kita dengar, yang kita pelajari, yang kita ikuti, maka sifat orang percaya di seluruh dunia ini sama model semua. Karena kita hanya berpegangan dengan satu pribadi, yaitu Yesus. Hidup Yesus itulah guru dan teladan kita yang sejati. Doa saya, saudara punya semangat beritakan Injil, dan ingat, bukan tahu omong saja, tapi kita juga melakukannya secara pribadi. Tuhan berkati kita sekalian.